God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lived. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gave. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, because He lives. Oh yeah, yeah, yeah. Because He lives, because He lives. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu harga sebuah kubur kosong. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena hari ini kami boleh sama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan
begitu besar bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan tolong layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan terus pimpin hidup kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 24. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita, ayat yang ke-5, 6, 7, dan 12. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saya buka dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Sebuah novel ditulis oleh seorang yang bernama Victor Hugo. Sudah diangkat juga menjadi sebuah film, judulnya Les Miserables. Kisahnya adalah ada yang namanya Jean Valjean ini. Dia dipenjara selama 19 tahun hanya karena dia mencuri roti. Jadi dia merasa sangat tidak adil. Saya mencuri sebuah roti untuk keluarga saya yang kelaparan, dan kenapa saya dipenjara begitu lama sampai 19 tahun. Singkat cerita, akhirnya dia dikeluarkan dari penjara dan dia bertemu dengan masyarakat, dan tidak ada satupun masyarakat yang mau memberi dia pekerjaan, tidak ada orang yang mau kasih dia tumpangan. Dia ditolak oleh masyarakat. Hingga satu waktu dia ketemu dengan uskup yang namanya Myriel. Uskup ini tidak hanya menerima dia sebagai manusia, menerima dia bukan sebagai seperti orang bekas narapidana. Dia tidak hanya menerima, tapi dia juga memberikan tumpangan, memberikan tempat tinggal, memberi makan, minum, dan semuanya Bapak Ibu untuk Jean ini. Nah, suatu malam uskup ini tidur dan si Jean ini dia bangun. Dia mencuri sendok, piring, perak kepunyaannya si uskup ini. Singkat cerita, besok paginya entah gimana si Jean ini ditangkap oleh polisi. Dikembalikan lagi ke uskup ini. Dan ketika ditanya, uskupnya bilang, "Oh, dia tidak mencuri semua barang ini, tetapi saya memberikannya buat dia." Setelah polisi itu pergi, kemudian Jean ini bertanya kepada uskupnya, "Kenapa kamu melakukan itu untuk saya? Saya layak untuk dihukum." Kemudian uskup Myriel ini berkata, "Jangan pernah kamu lupa, tadi malam kamu sudah berjanji bahwa kamu mau menjadi orang yang baru. Kamu sudah ditebus dari ketakutan, masa lampau, dan dari kebencian. Dan sekarang saya mau menyerahkan kamu kepada Tuhan." Singkat cerita Bapak Ibu, oleh karena kasih dari uskup ini kepada si Jean ini, akhirnya dia benar-benar berusaha menjalani hidup yang sangat baik. Dia sukses dalam bisnisnya, dan akhirnya dia menjadi wali kota yang dihormati oleh warganya. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini sama. Seperti orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan second chance. Kita orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan belas kasih. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar Bapak Ibu ya, dia rela datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan dia bangkit untuk menebus kita semua. Yang harusnya kita yang dihukum Bapak Ibu. Kematian Yesus membayar harga tebusan. Oleh darahnya, hutang dosa manusia telah lunas dibayar. Dan kebangkitan Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa dan juga maut. Bapak Ibu bayangkan, relakah kita mengeluarkan uang ratusan juta dolar, atau kita menulis cek yang begitu sangat besar jumlahnya untuk sesuatu yang tidak berharga? Tentu tidak mau Bapak Ibu. Ketika seseorang mengeluarkan uang ratusan juta dolar, menulis cek dalam angka yang besar, dia tahu bahwa dia sedang menuliskan, dia membayar itu untuk sesuatu yang berharga, yang ada nilainya, bukan? Demikian juga Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia ini, mati disalibkan, karena Tuhan Yesus melihat kita begitu berharga. Karena begitu berharganya kita, Bapak Ibu, Yesus rela melakukan segala sesuatunya buat kita. Dia mengejar, dia mencari, dia melongok ke tempat gelap untuk mencari manusia yang terhilang.
Apa harganya Bapak Ibu? 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, harganya sangat mahal, harganya sangat besar. Bukan dengan barang yang fana. Ada lagunya Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan melihat kita begitu berharga, karena Tuhan begitu mengasihi manusia, karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus rela melakukan semuanya. Dan hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitannya. Artinya bahwa segala hal sudah takluk di bawah Yesus. Maut telah dikalahkan Bapak Ibu, sehingga dosa tidak lagi punya kekuatannya. Karena itu hidup seperti apa yang harus kita miliki. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan melihat kita berharga. Karena itu hidup seperti apa yang harus kita miliki oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena harga yang begitu mahal yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk menebus kita. Yang pertama yaitu hidup sebagai seorang pemenang. 1 Korintus 15 ayat 54 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, yang pertama kalau kita berbicara mengenai hidup sebagai seorang pemenang, itu maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Ada satu saudara, dia berkata dia sudah lelah menjadi seorang Kristen. Ketika ditanya apa alasannya, kenapa kamu lelah menjadi seorang Kristen dan dia tidak mau jadi orang Kristen lagi? Dia mengatakan, saya rasanya sudah berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya terus jatuh dalam dosa. Saya terus jatuh lagi di dosa yang sama terus menerus. Ketika saya mau coba untuk bertobat, entah kenapa saya balik lagi kepada dosa saya yang lama. Sehingga rasanya saya nggak bisa jadi orang Kristen. Rasanya saya nggak bisa jadi orang Kristen ini. Saya mau mundur aja, saya mau berhenti jadi orang Kristen. Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai dosa, kita tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan dosa, melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu Bapak Ibu. Hidup kita yang lama itu, dosa telah berkuasa atas hidup kita yang lama, kita sudah menjadi budak dosa sebelumnya. Sehingga ketika kita mau berhadapan dengan dosa, kita harus benar-benar meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar meminta Tuhan, mampukan saya agar saya juga bisa menjadi pemenang. Menang atas dosa-dosa saya, bukan hanya dosa yang saat ini sedang kita hadapi, kita bergumul Bapak Ibu, tetapi juga dosa masa lalu. Ketika berbicara mengenai dosa, mungkin saat ini kita udah bisa. Yang ini kita mulai bisa, yang ini kita udah mulai bisa, kita udah mulai tinggalkan, kita tidak melakukan dosa ini lagi. Tapi Bapak Ibu, ada kalanya dosa-dosa masa lalu kita itu terus menghantui kita, bukan? Dosa-dosa masa lalu kita terus mengingatkan kita kayak, kamu gak layak loh pelayanan ini. Ingat gak kamu tuh dulu orangnya tuh begini-begini, kamu gak layak untuk ada di sini nyanyi untuk Tuhan, main musik untuk Tuhan, mungkin melayani di bidang yang lain, kamu tuh gak layak gitu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak dosa, mungkin dosa di masa lalu, penyesalan di masa lalu, atau dosa-dosa yang saat ini sedang dihadapi, yang membuat kita itu lemah, akhirnya membuat iman kita juga menjadi lemah. Tapi ingatlah, ketika kita berbicara mengenai kebangkitannya, Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Karena itu kita bisa menjadi pemenang ketika kita meminta pertolongan Tuhan, ketika kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mati, dia ikut menyalibkan dan menghapus dosa-dosa kita. Ketika Yesus bangkit, Yesus membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada dosa. Dengan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, maut tak lagi punya kekuatan atas kita anak-anaknya. Ketika berbicara mengenai dosa, Bapak Ibu, Paulus berkata dalam
dalam Roma. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perjuangan Paulus melawan dosa sungguh nyata, Bapak Ibu, sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian dia juga mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus juga berkata, Bapak Ibu, celakalah aku. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, rasanya tidak bisa, Bapak Ibu. Rasanya terus-menerus jatuh. Tapi ketika berkata hidup, berkemenangan di dalam Tuhan, ingatlah bahwa memang kita tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada sebuah kisah di mana Leslie Duncan ketika dia masih kecil, dia tuh punya anjing peliharaan. Kemudian ayahnya ini suka menguji kepatuhan anjing ini. Dan dia menaruh daging di lantai. Dan dia berkata kepada anjingnya, oh tidak boleh, kamu tidak boleh makan daging itu. Nah dia terus melatih anjing ini, kepatuhan anjing ini, kasih perintah tidak boleh makan daging itu. Tapi kita tentu tahu bahwa anjing ini punya dorongan yang kuat untuk makan daging ini, bukan Bapak Ibu? Nah, sangat sulit tentunya buat anjing ini untuk tidak makan daging itu karena dia ingin makan itu. Tetapi yang menarik adalah anjing itu terus mengarahkan pandangannya kepada ayahnya Leslie. Dia terus melihat ayahnya Leslie sehingga dia merasa ketika dia melihat wajah ayahnya Leslie itu mengurangi godaan dia untuk makan daging itu. Kemudian dia juga menuliskan, dia belajar secara rohani. Leslie berkata demikian, ada sebuah pelajaran untuk kita semua. Arahkan selalu pandangan kita pada wajah Tuhan kita. Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai dosa, berbicara mengenai kekuatan dosa, bagaimana kita melawan dosa, godaan dosa. Bukankah kita selama hidup di dunia ini, kita masih terus berperang dengan dosa? Tapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada wajah Tuhan kita akan dimampukan untuk melawan tiap-tiap godaan dosa dan kita menjadi pemenang. Itu yang Tuhan kehendaki, kita menjadi pemenang. Poin yang kedua yaitu hidup yang seperti apa yang kita miliki oleh karena kebangkitannya, yaitu hidup dalam pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian tidak memiliki kuasa atas kita yang percaya. Melalui kebangkitannya kita memiliki harapan akan hidup kekal dan keselamatan, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kebangkitannya menegaskan bahwa Dia yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan pemahaman yang seperti ini mengubah cara pandang orang percaya dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan tiap-tiap hari, agar kita tidak menjadi tawar hati dan juga putus asa, Bapak Ibu, dalam menghadapi segala musim, terutama penderitaan dalam hidup kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa pengharapan. Pengharapan dapat membuat orang bertahan pada keadaan sulit atau penderitaan seberat apapun. Ketika Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati, para murid-murid kehilangan harapan. Para murid-murid sembunyi, mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebelumnya. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat begitu banyak mukjizat, begitu banyak hal ajaib yang mereka saksikan. Tapi kematian Tuhan Yesus membuat mereka takut, membuat mereka kehilangan harapan. Sehingga ketika kebangkitan Tuhan Yesus, itu juga membangkitkan harapan, membangkitkan keberanian, membangkitkan semangat kepada para murid-muridnya. Dia bangkit dari kematian untuk memberikan harapan masa depan, Bapak Ibu. Orang-orang yang telah kehilangan harapan, ketika ingat Yesus bangkit, harusnya itu memberikan kita juga kekuatan, keberanian, dan juga harapan. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jangkar yang kuat, Bapak Ibu, itulah pengharapan. Tanpa pengharapan manusia tidak dapat bertahan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan, ketidaktentuan akan masa depan. Bersama dengan Yesus, Bapak Ibu, di tengah dunia yang
penuh dengan kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, serangan teror. Hal ini terjadi, gempa terjadi, ini dan itu terjadi Bapak Ibu. Di tengah semua situasi dunia yang tidak bisa dikatakan tidak ramah, tidak jelas ini Bapak Ibu, Yesuslah yang menjadi tempat kita menaruh pengharapan kita. Karena bersama dengan Yesus, kita akan kuat menjalani hidup ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika suatu hari kita mau tidur, satu malam kita mau tidur, kemudian ada yang berkata bahwa, ada news gitu berkata bahwa besok matahari tidak terbit lagi. Kira-kira apa yang akan kita pikirkan Bapak Ibu? Kita akan bayangkan, wah, ada kedinginan, kegelapan yang tiada berakhir, ada kematian melanda bumi, tumbuhan, bunga-bunga, pepohonan akan mati, seluruh kehidupan akan binasa karena tak ada sinar matahari. Ketika matahari tenggelam, bukankah kita percaya bahwa besok matahari akan terbit lagi? Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita rasanya matahari sedang tenggelam, rasanya Bapak Ibu, kehidupan kita begitu suram, kehidupan kita tidak ada kepastian, begitu sulit mendapatkan pekerjaan, begitu berat di lingkungan pekerjaan, begitu berat tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ketika kita menaruh pengharapan seperti jangkar yang kuat ini Bapak Ibu, kita akan dimampukan untuk boleh hidup menatap masa depan dengan iman dan percaya. Karena kita tahu Yesus bangkit, Yesus mengalahkan segala sesuatunya. Dan itu artinya setiap janji-janji Tuhan digenapi bagi kita. Kita tentu tahu Bapak Ibu lagu sebab dia hidupku ada hari esok, sebab dia hidupku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah lagu ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu Because He Lives ya. Nah ini terinspirasi ketika Bill Gaither ini dia mengalami masa-masa yang susah. Jadi Bill ini mengalami penyakit namanya mononukleosis Bapak Ibu, dan istrinya Gloria ini sedang mengandung anak ketiga. Anaknya itu masih kecil-kecil dan jarak umurnya tuh dekat Bapak Ibu ya. Dia sakit, kemudian istrinya mau melahirkan anak. Di tengah situasi sedang ada perang Vietnam, kemudian juga kondisi masyarakat tempat dia tinggal itu banyak narkoba, banyak kejahatan dan sebagainya. Sehingga dia mikir, apakah ini kondisi yang ideal untuk membangun sebuah keluarga? Apakah ini kondisi yang sangat tepat untuk punya anak lagi begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, di tengah semua situasi pikiran yang berkecambuk, Bill dan juga Gloria ini dia mencari pengharapan di dalam Tuhan. Nah pada saat itu di kantornya lingkungan parkirnya itu, tempat parkirnya itu sedang dibangun. Dan ketika Bill keluar dari kantor, dia melihat banyak pekerja sedang memperbaiki parkir. Tiba-tiba dia memperhatikan ada tumbuh sepotong sebuah rumput kecil di tengah bebatuan di antara aspal-aspal. Ketika Bill memperhatikan rumput ini seakan-akan berusaha mencari sinar matahari untuk hidup gitu ya. Dia mencari matahari yang dia butuhkan untuk dia bisa tumbuh menjadi besar. Dan dia menyadari bahwa rumput yang hidup di antara batu dan benda-benda keras lainnya ini berusaha sedemikian rupa untuk tumbuh dan tetap hidup. Nah, ketika istrinya melahirkan seorang bayi di awal musim panas, mereka kemudian menuliskan lagu Because He Lives ini. Dengan mengingat rumput kecil yang dapat tetap tumbuh di antara kerasnya kehidupan dan lingkungan yang sangat tidak mendukung. Lagu ini telah mengingatkan pasangan suami istri ini bahwa bayi mereka juga akan menghadapi masa-masa sulit. Namun karena dia hidup, because he lives, itulah anak mereka akan tetap tumbuh dan kuat walaupun mengalami kondisi sesulit apapun. Bapak Ibu, ketika kita juga menyanyikan lagu ini, biasanya lagu ini kita nyanyikan ketika kenaikan Tuhan Yesus, because he lives. Kiranya ini juga menjadi pengingat buat kita. Kondisi mungkin kita tidak bisa ubah Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa ubah kondisi yang memang makin susah, makin sulit. Tetapi sebab dia hidup, ku ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu dia Allah yang pegang hari esok. Dia pegang hari ini, dia juga pegang masa lalu kita. Dan dia juga pegang masa depan kita. Karena itu milikilah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau yang pertama tadi poinnya kemenangan, kita harus menang melawan dosa-dosa, godaan dosa Bapak Ibu. Kita harus hidup kudus di hadapannya. Yang kedua, kita juga harus memiliki hidup yang penuh pengharapan. Karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita.
Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, yaitu hidup yang seperti apa yang harus kita miliki oleh karena kebangkitannya, oleh karena pengorbanan dan kasih-Nya begitu besar, yaitu hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Satu ayat lagi, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat ini mau mengatakan Bapak Ibu, dulu kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Dan di 1 Petrus tadi juga dikatakan, dahulu kamu sesat seperti domba. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Ketika dulu manusia kita yang lama Bapak Ibu tersesat, kita digiring dengan kehendak kita sendiri, oleh kemauan kita sendiri, oleh rencana kita sendiri, oleh pikiran-pikiran kita sendiri, kita tersesat. Sengsara maksudnya adalah karena kita tersesat dari padang rumput, dari sang gembala, dari kawanan domba, dengan demikian membuka diri kita terhadap bahaya yang tidak terkira banyaknya. Kita tersesat, kita juga menghadapi bahaya yang tidak terkira banyaknya. Ketika domba tersesat Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa membunuh domba ini Bapak Ibu ya. Tetapi ketika berkata kita adalah hamba kebenaran, sudah dipulihkan, dikatakan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Kata ini adalah bentuknya pasif Bapak Ibu. Berbentuk pasif ini menunjukkan bahwa kembalinya orang berdosa itu merupakan hasil dari kasih karunia ilahi. Oleh karena Allah yang mencari kita, menemukan kita, membawa kita kembali, sehingga kita tidak lagi tersesat Bapak Ibu ya. Kita sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu kita sesat, dahulu kita adalah budak dosa, dahulu kita adalah hamba dosa. Kita menuruti segala keinginannya, kita menuruti, kita menyenangkan, kita pikir itu yang terbaik, itu yang menyenangkan, itu yang menguntungkan. Tetapi Tuhan sudah membawa kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Itulah harusnya kita kejar. Itulah harusnya yang terus kita renungkan, kita cari dalam hidup ini. Yaitu melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran Bapak Ibu ini juga mengingatkan kepada kehidupan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus Bapak Ibu dalam perjalanan Damsyik, ada dua hal. Yang pertama adalah perubahan status. Paulus dahulu namanya Saulus ya. Kemudian berubah menjadi Paulus. Saulus berkobar-kobar untuk menganiaya pengikut Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan dirinya di jalan menuju Damsyik, jalan hidupnya berubah dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Yang tadinya Bapak Ibu dia menganiaya jemaat, itu kesukaannya, itu yang membuat dia bersemangat menjalani hidup untuk menganiaya jemaat Tuhan. Hingga akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Dia justru dengan bersemangat memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, dia tidak hanya mengalami perubahan status jadi penganiaya, menjadi pemberita Injil Bapak Ibu. Yang kedua, dia adalah mengalami perubahan arah hidup. Arah hidup dia jelas yang tadinya arahnya ke sana Bapak Ibu untuk menganiaya, untuk melakukan apa yang dia pikir benar. Arah hidupnya berikutnya adalah dia makin giat untuk memberitakan Injil dan melayani Allah. Seringkali kita terbuai ketika kita sudah tahu, oh Tuhan terima kasih, aku sudah diselamatkan. Saya bukan lagi jadi hamba dosa, budak dosa, tapi saya sekarang adalah milik-Mu. Kita terbuai dengan semua itu dan kita pikir, ya udah, saya tidak perlu melakukan apapun juga. Tidak demikian dengan Paulus Bapak Ibu. Ketika Paulus diselamatkan oleh Tuhan, apa yang Paulus lakukan? Apakah santai-santai? Tidak Bapak Ibu. Dia makin giat memberitakan Injil Tuhan. Dia bekerja keras untuk menceritakan kepada semua orang bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana orang-orang juga harus mendengar tentang Tuhan Yesus dan juga diselamatkan. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Ketika Yesus bangkit bagi kita, bukan berarti kita duduk santai, menikmati semua berkat ini sendirian.
Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah seperti Paulus. Dimanapun kita berada, ceritakan tentang Tuhan. Agar makin banyak orang juga dengar tentang Tuhan Yesus. Urusan mereka mau bertobat atau tidak, urusan mereka mau percaya Tuhan Yesus atau tidak, itu bukan tugas kita, itu tugas dari Roh Kudus. Tetapi tugas kita adalah sampaikan, Bapak Ibu. Ketika mungkin ada satu teman kita bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Bukankah itu satu kesempatan yang baik untuk kita menceritakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa buat kita hari ini atau mungkin kemarin. Saya senang Bapak Ibu ketika ada teman gitu yang mungkin beda agama dengan saya bertanya, gimana kabarmu? Atau, saya ingat kemarin sinkmu itu rusak gitu ya. Tempat cuci tanganmu di rumah rusak. Ketika teman saya bertanya itu Bapak Ibu, itu kesempatan buat saya cerita. Wah, oleh karena pertolongan Tuhan, puji Tuhan. Maka sink saya bisa kembali baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Ada dananya, dapat pekerja yang baik. Itu kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Bapak Ibu, ada banyak cara untuk kita selalu menceritakan Tuhan, bukan? Untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu punya cara-cara atau ide-ide yang lebih baik untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Kita tidak hanya hidup menang melawan dosa kita. Kita tidak hanya hidup kuat karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Tapi kita juga adalah hamba kebenaran. Tugas kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan juga menceritakan tentang Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus mengalami yang namanya transformasi hidup. Ketika berbicara dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, bukankah itu seperti transformasi hidup Bapak Ibu? Benar-benar berubah ya, tidak setengah-setengah. Bapak Ibu, yang menarik kalau dari make up, kalau kita perhatikan dari sosial media gitu, orang di make up dari mukanya biasa aja, kemudian di make up gitu ya, bisa benar-benar kayak orang yang benar-benar beda gitu ya. 180 derajat tuh beda. Wih, ini sebelum make up, setelah make up, bisa benar-benar berubah Bapak Ibu. Tapi ketika make upnya dicuci dan dibersihin, balik lagi nggak seperti sebelumnya. Balik lagi seperti sebelumnya. Nah, bukan seperti ini yang Tuhan kehendaki. Tapi transformasi hidup Bapak Ibu benar-benar dari yang tadinya senang melakukan dosa ya, senang nonton-nonton hal-hal yang nggak benar, suka bergosip, suka menjelekkan orang lain, menjadi hamba kebenaran, mengatakan apa yang benar, melakukan apa yang benar, memikirkan apa yang benar, baca firman Tuhan itu kesukaannya, bersaksi tentang Tuhan itu kesukaannya. Sudahkah kita melakukan hal ini Bapak Ibu? Itu yang Tuhan kehendaki karena kebangkitannya. Biar ini menjadi pengingat bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus, dan kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Saya tutup dengan sebuah kisah, karena hari ini banyak sekali tentang lagu-lagu Bapak Ibu ya. Salah satunya yaitu Amazing Grace. Amazing Grace ini adalah sering kita nyanyikan. Kita juga pasti udah tahu ceritanya ya Bapak Ibu. Hanya sebagai pengingat lagi buat kita. Kita tahu bahwa lagu ini ditulis oleh Newton ketika pada saat itu dia melakukan perdagangan budak ya, perdagangan manusia, dan pada saat itu kapalnya mengalami badai yang hebat dan menakutkan. Dan ketika kapal itu hampir tenggelam, Newton berteriak-teriak keras, dia katakan, Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan, kasihanilah kami. Dan pada malam itu di kabinnya, ia mulai merenungkan belas kasihan Allah. Dan melalui iman, pengorbanan Kristus untuknya, akhirnya John Newton ini dapat mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa secara pribadi. Dia meninggalkan bisnis perdagangan budak, meninggalkan bisnis perdagangan manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia berkhotbah, dan dia juga menulis lagu ini yang sampai hari ini kita masih nyanyikan Bapak. Amazing Grace. Dari yang tadinya penjual budak Bapak Ibu, bisnis budak, menjadi pelayan Tuhan. Itulah yang disebut transformasi hidup. Sudahkah kita mengalami transformasi hidup itu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita masih terus hidup kita yang lama? Kalau belum Bapak Ibu, kita bisa datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan, untuk mengalami kehidupan yang baru, memutuskan untuk sungguh-sungguh menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Karena kebangkitannya Bapak Ibu, biarlah kita hidup dalam menjadi pemenang atas dosa-dosa kita. Kita penuh dengan pengharapan pada Tuhan di tengah kondisi apapun yang Bapak Ibu alami. Dan juga ingatlah, kita adalah hamba kebenaran. Tugas kita untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Kirain melalui kebangkitan-Mu ini ya Tuhan,
kerohanian kami juga dibangkitkan. Agar kami boleh menang atas setiap godaan dosa. Agar kami boleh hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Di tengah setiap situasi yang kami hadapi. Siapapun kami Tuhan, Engkau tahu situasi kami. Kan itu bantu kami untuk menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang benar. Untuk menceritakan apa yang benar. Untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Dan bantu kami untuk boleh senantiasa hidup, terus mengingat akan Engkau, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi selamat Paskah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan katakan kubur itu sudah kosong. Artinya Yesus hidup. Dia melihat kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hidup terus takut akan Dia. Hidup terus dalam kekudusan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.